Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami memasuki satu pendalaman firman Tuhan, dan khususnya kami menerima akan firman yang kekal yang sudah dituliskan dalam firman-Mu. Dan kami mohon pertolongan dari kuasa Roh Kudus supaya kami bisa menangkap, mengerti, dan benar-benar kami melihat apa yang akan terjadi dengan pasti, karena semua dirancang dan direncanakan oleh Tuhan. Biar kami menikmati apapun yang ada, dan rancangan Tuhan adalah menuju kepada kebaikan kami, dan yang puncaknya adalah Tuhan dimuliakan di atas segala hidup manusia sepanjang sejarah dan sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa, hantar hati kami dan pimpin kami dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, ini ada yang double ya, sebentar ya. Kita akan buka Wahyu pasal 6 ya. Wahyu pasal 6. Saya ulangi sebentar. Kita mengulang sedikit Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10 ya. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, ini ada kalimat seruan doa ini ada dalam kitab Wahyu itu berkali-kali. Jadi yang saya catat itu Wahyu pasal 5 ayat 8 sebelumnya, terus pasal 6, pasal 8 ayat 3 dan 4, pasal 11, 14 ada, 13, 16, 17 sampai pasal 20. Doa-doa ini masih berlangsung. Nah, Saudara, apa perlunya doa-doa ini adalah meminta kepada Tuhan dalam doa itu. Jadi doa orang-orang percaya itu sebagai doa yang disampaikan pada Tuhan, Saudara, itu sangat menyenangi dan sangat menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena doa itu berkaitan dengan rencana Allah. Jadi kita berdoa itu seperti dupa yang harum dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena doa seperti dupa yang harum itu doa tertinggi dalam puncak ibadah bangsa Israel, dan khususnya di Bait Allah itu adalah puncaknya apa yang dibakar di situ, dan itu puncak dari doa. Apakah yang dibakar adalah pengorbanan. Dan puncak doa orang-orang percaya itu adalah bukan membakar dupa seperti Roma Katolik yang dibawa gitu kan, membawa kemenyan gitu, bukan Saudara. Tetapi dalam pengertian spiritual itu adalah orang-orang yang doanya seperti dupa yang harum dan dibawa sampai ke langit dan Tuhan mendengarkan itu. Itu adalah doa puncak penyembahan dan pemberian persembahan hidup di dalam tubuh kita. Dan sama seperti Kristus yang memulai awal sebagai persembahan mezbah yang sulung, anak yang sulung, kebangkitan yang sulung, dan dia memberikan tubuhnya itu dan membawa semua orang-orang percaya yang setia dalam firman Tuhan, setia sampai mati, dan mereka ada yang berkorban sampai mati dan mereka menjadi martir. Maka darah mereka itu, persembahan mereka di hidup mereka sebagai persembahan untuk melayani Tuhan, Saudara, itu doa orang-orang kudus. Jadi pengertian doa di dalam kitab Wahyu ini bukan cuma doa kita ngobrol berdoa, bukan Saudara. Tapi pengertiannya puncak dari doa itu adalah, Saudara, kita mempersembahkan seluruh hidup kita melakukan kehendak Bapa sampai akhir, dan itulah doa yang tertinggi. Dan kapan Tuhan Yesus berdoa yang tertinggi? Di Taman Getsemani. Dan doa yang paling puncak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Walaupun cawan itu begitu pahit dan penuh dengan penderitaan, tetap dia akan minum. Nah, Saudara, ini adalah satu persembahan dan satu doa, dan kemudian Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya dan mati di kayu salib. Dan itu menjadi satu kesenangan bagi Bapa, kepuasan Bapa
Karena ada manusia yang taat kepada Dia, dan sepanjang manusia ada sampai akhir, tidak ada yang taat, nggak ada yang menyenangkan Tuhan, nggak ada yang mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi Tuhan? Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Nah saudara, itu kapan diterima Tuhan? Mulai dari baptisan, kemudian sampai kepada terakhir di kayu salib, dan itulah puncak dupa yang harum, yang menyenangkan dan kemudian membumbung tinggi sampai ke langit dan masuk ke surga. Nah saudara, doa orang percaya ini yang dimulai dari Kristus, menuntut keadilan, menuntut kekuasaan, menuntut akan kebenaran dan penghakiman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib, dan kita orang-orang percaya dan sepanjang sejarah orang percaya yang taat sampai mati, dan sebagai persembahan doa itu, saudara, itu sebagai puji-pujian, dan itu sebagai pengakuan bahwa mereka sedang menyembah, berdoa, dan diangkat dan dibakar untuk memuliakan Tuhan. Dan doa yang seperti ini, jadi doa Tuhan Yesus, orang-orang nabi-nabi sebelum Tuhan Yesus, dan rasul-rasul dan bapak-bapak gereja ataupun orang-orang percaya semuanya, waktu mereka berdoa, mereka menuntut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka berdoa memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan mereka ditolak, mereka kemudian dianiaya, mereka menderita, mereka diusir, dan bahkan dibunuh, dicincang, digergaji, dibakar, dan semuanya. Saudara-saudara pikir itu nggak ada kaitannya, nggak ada tuntutannya? Ada, saudara. Apa tuntutannya? Saudara, antara doa orang-orang ini sampai puncak nanti, dan penghakiman Tuhan, murka Allah turun, itu waktunya sama. Jadi paralel. Jadi Tuhan itu mengatur hati kita berdoa, mengatur kita berteriak-teriak, dan kemudian dengan satu hati Tuhan menantikan sampai semua genap, doa kita genap, orang percaya genap semuanya, dan Tuhan baru turun dan murkanya kemudian ditimpahkan. Nah di dalam Wahyu pasal ke-7, itu suasana surga itu hening, nggak ada pujian. Sama seperti Tuhan Yesus waktu dia mati di kayu salib, dan dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Semua gelap, semua hening. Dan itu akan terjadi lagi di akhir zaman. Jadi kalau Tuhan Yesus datang memberikan nyawanya, dia sekarang datang sebagai hakim, menuntut nyawa semua orang yang menghina dia, yang menyiksa dan melawan, memusuhi orang-orang percaya. Saudara, semua akan dihakimi, dan kengerian itu, neraka itu yang mau diberikan kepada orang-orang yang melawan gereja itu, saudara, itu membuat semua yang akan terjadi itu kengerian yang tidak pernah kita bisa bayangkan, saudara. Dan itu yang ada, ya. Jadi saya menjelaskan ini kenapa? Supaya kita menangkap bahwa semua perkara-perkara yang ada yang di dalam kitab Wahyu itu hampir semua berkaitan dengan seluruh perjanjian lama. Jadi kitab Wahyu ini tidak berdiri sendiri, bukan hanya berdiri di atas perjanjian baru yang lain, kitab-kitab yang lain dalam perjanjian baru, tetapi ini semua adalah rangkuman, rangkaian seluruh cerita yang ada, dan firman, nubuatan, profesi yang semua itu ada di dalam kegenapannya di dalam kitab Wahyu. Dulu kami berpikir bahwa kisah para rasul itu paling banyak data perjanjian lama, tapi setelah diselidiki dan oleh Profesor Billy, ya, Josh Billy itu yang menuliskan tafsiran kitab Wahyu, dia mengatakan, dan juga bersama dengan D.A. Carson, sudah dia mengatakan bahwa hampir seluruh kitab yang ada itu, kalau kita berpengetahuan dan menyelidiki semua, itu tidak ada satupun yang tidak berkaitan dengan perjanjian lama, semua berkaitan. Termasuk nanti di pasal 7, ya, mulai dari meterai didahi orang percaya, meterai didahi orang-orang bajingan 666, itu semuanya sudah ada di dalam perjanjian lama, berkaitan semua di dalam nubuatan. Nah, saudara perhatikan, kita lihat ini. Sekarang kita melihat ayat yang ke-11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ini masih berlangsung, masih berjalan dan menuju akhir. Doa orang-orang kudus itu tidak berhenti, saudara. Ini masih berlangsung, bentuknya presence, dan sampai puncaknya nanti Tuhan Yesus datang dan persis mereka
menuntut dan Tuhan datang membuka penghakiman dan membuka cawan itu ditumpahkan kemarahannya, saudara, itu berhenti seluruh doa itu dan Tuhan yang menjawab. Jadi Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku, bukan hak gereja. Jadi siapa yang balas nanti? Tuhan. Jadi saudara dimusuhi orang-orang gitu ya, dicaci maki, menghina Tuhan Yesus. Saudara pikir orang itu terlepas, oh udah mati nggak dihukum Tuhan gitu. Enggak, saudara. Dia akan menghadapi hukuman nanti. Dan mungkin orang-orang yang di sekeliling kita juga sama. Orang-orang yang memusuhi orang percaya, saudara pikir, ini sekarang nggak ada masalahnya sekarang, baik-baik saja gitu. No, orang-orang yang melawan berita kebenaran firman Tuhan, baik yang ada di dalam gereja atau di luar gereja, semua akan dihakimi dan menerima murka Allah. Dan itu sangat mengerikan. Maka banyak orang-orang seperti Paulus, seperti Musa, waktu bangsa Israel di dalam hidup yang tegar tengkuk, keras kepala, saudara, itu Paulus itu sampai sedihnya luar biasa. Kenapa? Engkau tidak tahu kalau engkau dibuang Tuhan dan Tuhan turun tangan memurkai engkau. Nggak kebayang, saudara. Ya, oke, kita lihat ini. Nah, saudara, kita masuk arti daripada doa dan puncak dari doa adalah penyerahan nyawa di dalam darah, dan sebagai keindahan doa itu merupakan satu penyerahan dan kehidupan kita melakukan kehendak Bapa. Di situ juga doa merupakan tuntutan kepada Allah untuk menyatakan kekudusannya, menyatakan keadilannya, menyatakan kebenarannya, dan menyatakan rancangan ketetapannya yang kekal yang tidak berubah terhadap dosa dan terhadap orang-orang yang sudah datang kepada Dia, yang selalu dilindungi. Jadi doa inilah yang menjadi satu tuntutan. Jadi doa-doa orang percaya ini sebenarnya bukan doa biasa, tapi itu doa sebagai persembahan penyembahan hidupnya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah dirimu, tubuhmu yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi puncak dari kitab Roma itu adalah Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Jadi bukan pengertian teologianya, tetapi pengertian bagaimana dia sudah mengerti dan dia memberikan persembahannya, dan puncak itu adalah ibadah. Jadi puncak ibadah kita itu bukan kita tiap minggu datang mendengarkan firman Tuhan selesai, bukan. Saudara, puncaknya adalah saudara mempersembahkan seluruh hidup kita menuruti kehendak Bapa di dalam Kristus, dan kita terus menerus dengan begitu banyak rintangan dan juga musuh-musuh yang akan melawan kita, saudara, kita tetap berjalan. Dan itulah doa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan berdoa Tuhan tolong kami, bukan doa itu, saudara. Tapi doa yang mau taat dan dalam kesulitan tetap taat sampai mati, sampai akhir. Nah, itulah doa yang akhirnya menuntut keadilan Tuhan. Jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan tetap dalam penderitaan. Saudara jangan dipikir bahwa orang Kristen sial ya. Saudara, banyak orang yang mengajarkan kekristenan itu adalah kebahagiaan. Kekristenan itu adalah kelancaran. Kekristenan itu adalah kekayaan. Saudara, itu mereka betul-betul bukan hanya salah, pikirannya tersesat. Dan tidak ada dalam Alkitab yang menyatakan kekayaan orang percaya itu adalah kekayaan dari dunia ini. No. Kekayaan orang percaya adalah kekayaan seluruh daripada harta warisan Kristus, hidup Kristus, karakter Kristus, dan itu kekayaan kita. Oke, nah saudara, yang terakhir adalah doa itu bukan suatu program. Nah, di gereja itu banyak doa itu sebagai satu program. Doa pagi, doa siang, dan keluarga juga sama. Saudara perhatikan, doa itu berkaitan dengan pergumulan hidup, termasuk mazmur. Dalam segala perkara itu Mazmur berkoneksi, berelasi, dan berbicara berhubungan dengan Tuhan. Apapun dalam hidupnya. Saudara, berlatihlah. Tuhan itu Bapamu, bukan musuhmu. Betul ya? Kalau Bapak kan berarti kita datang itu enak, kita ngomong itu kita nggak sungkan gitu kan. Ini kok kita ini kok sungkan, kok takut gitu. Memang Bapak itu musuh kita? No.
Jadi tiap hari itu Bapa kita melalui Roh Kudus itu membawa hati kita untuk terus mengenal Dia. Melalui siapa? Melalui Kristus, karena di dalam Kristus kita mengenal Bapa. Jadi jangan berdoa itu kemudian menjadi satu pola normalitas dan kemudian formalitas, kebiasaan dan semua. Tapi doa itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Dan berkoneksi terus dalam kelemahan kita, dalam beberapa waktu yang ada bersama Tuhan dengan kesusahan-kesusahan, saudara, kita berkoneksi dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan itu akan memberi dampak dalam hidup kita. Ya, oke. Jadi apa artinya doa bukan program? Doa adalah satu hubungan yang tidak ada diprogramkan manusia, tapi Tuhan programkan. Apa program Tuhan? Yaitu doa merupakan satu relasi engkau mengenal Bapa yang maha baik, maha sejahtera, maha mengerti, maha mengawasi, dan kamu bukalah hatimu. Nah, itu artinya di situ. Untuk apa? Untuk menikmati segala perkara dalam hidup kita, jalan hidup kita, waktu kita dalam kelemahan, kesalahan, dalam dosa, dan di dalam kita taat pada Tuhan. Semua itu dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kita satu jaminan bahwa engkau tidak akan terlepaskan dan tidak ada yang dipisahkan dari hidup bersama dengan Tuhan. Di situ, saudara. Nah, saudara, kita lihat sekarang. Ada satu rahasia dalam Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 6. Nah, saudara perhatikan. Ini saya baru dapat beberapa awal bulan yang lalu. Saudara, waktu meterai yang ke-6 dibuka silnya, jadi silnya itu, meterainya itu dibuka. Jadi istilahnya orang itu rahasianya kemudian dibuka. Nah, sil yang ke-6 ini berkaitan dengan hukuman manusia dan berkaitan dengan seluruh bentuk elemen-elemen, unsur-unsur, kondisi, situasi, dan personel-personel atau pribadi ataupun makhluk-makhluk yang melawan Tuhan, termasuk dalam kedudukan jabatannya, itu bentuknya adalah angka 6. Ya. Nah, saudara, saya di dalam bukunya, beberapa buku yang ada tafsiran, dan saya lihat tidak menyinggung banyak, tapi ada satu buku yang menyinggung. Ya. Jadi bukunya William Hendrickson. Ini buku kuno, tapi dia memberikan satu penguraian tentang 666. Belum angka yang 66 tanda binatang itu belum, saudara. Tapi di sini sudah diberikan. Nah, saudara perhatikan. Kita lihat ini. Ayat yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba membuka meterai yang ke-6, meterai yang ke-6, dan kemudian kita melihat apa yang terjadi. Saudara perhatikan. 6 unsur bumi itu menerima murka Allah dan dipakai untuk menjatuhkan murka Allah. Jadi meterai ke-6 dan semua unsur yang ada di bumi 6. Nah, perhatikan nih, saudara. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi, satu, yang dahsyat. Yang kedua, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan yang ketiga, bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Saya tanya, saudara, ini unsur apa? Gempa bumi, matahari, bulan. Dan yang keempat, dan bintang-bintang di langit berjatuhan, bukan meteor, saudara. Meteor itu kan planet yang bukan bintang. Di akhir zaman, bintang, saudara. Nggak kebayang, saudara. Ini satu ilustrasi, bukan secara literal ya. Bumi dengan bintang itu perbandingannya. Bintang itu matahari yang kita lihat ini, saudara, yang bersinar itu. Meteor nggak bersinar. Yang bersinar itu matahari. Saudara, matahari itu ribuan kali dari bumi kita, dan atom matahari yang jutaan kali dari volume bumi kita, planet kita. Dan itu menimpa kita, bukan cuma satu. Bintang-bintang di langit menimpa bumi. Satu aja udah hancur, apalagi semua
menimpa bumi, bukan meteor, bukan seperti Sodom Gomora. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosanya Sodom Gomora itu jauh, murka Allah itu masih ditahan di sana, tapi di akhir zaman Tuhan nggak tahan. So kita tanya, kita kan udah mati Pak, kita melihat nggak? Kita semua melihat, semua kejadian kita lihat, semua orang percaya diperlihatkan oleh Tuhan. Dan apa yang dilihat oleh Yohanes, saudara, kita akan melihat itu semua. Dan saudara bayangkan kengerian yang bagaimana, saudara. Dan kita lihat 6 unsur bumi ini kan. Jadi sudah kan, bintang-bintang di langit yang keempat tadi kan. Betul ya, bintang-bintang di langit yang keempat. Dan yang kelima, langit bagaikan gulungan kitab. Itu menyusut, dikatakan di sini ya. Perhatikan, bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Saudara-saudara, kalau lihat di peta itu semuanya kalau kita perhatikan baik-baik, tidak tahu berapa tahun, berapa puluh tahun, ratus tahun, mungkin ribuan tahun, dan bahkan menurut ahli geologi gitu kan, saudara, berpisahnya pulau itu dengan pulau yang lain dari satu daratan itu berpisah, itu membutuhkan waktu jutaan tahun. Kita nggak tahu, tapi ada memperkirakan mungkin nggak sampai jutaan tahun, karena semua direkayasa. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita lihat Australia, Indonesia itu bisa seperti main puzzle. Oh ini kok pas ya? Oh berarti dulu itu asal dari sini. Oh ini kok pas ya? Dan semuanya itu bentuknya menjadi satu utuh. Dan ada yang mengatakan setelah air bah terjadilah daratan-daratan dan terpisah semua. Ya kita bisa mengiyakan juga karena kita nggak punya bukti kuat sebagai orang saintis, kita nggak punya seperti ini, nggak punya pengetahuan. Tapi ada yang mengatakan semua penemuan seperti itu, ya semua perlu diuji. Nah, saudara, waktu terbentuknya itu semuanya, saudara perhatikan, Tuhan akan menggeser dan akan membumi hanguskan semua. Jadi orang-orang yang di bumi itu, kalau di langit itu ada seperti itu, mereka kan lari kemana? Ke gua-gua untuk sembunyi. Yang dimana dia sembunyi pun runtuh, saudara. Nah, saudara perhatikan ini, ya, kan 6 unsur ini kan, yang mulai di atas langit sampai di bumi, sampai gunung, sampai di bawah gunung bergerak semuanya, dan itu semuanya hancur lebur. Nah, kita lihat ini, unsur 6 yang ketiga, tadi kan materai ke-6, ini 6 unsur yang ada di bumi dan semua unsur yang ada di langit dan di bawah bumi semua kan. Dan sekarang unsur yang ketiga apa? Orang-orang bajingan yang melawan Allah, pemberontak, orang-orang yang durhaka. Nah ini ditulis. Yang pertama, perhatikan saudara. Raja-raja di bumi, ayat 15. 1. Pembesar-pembesar. 2. Perwira-perwira. 3. Orang-orang kaya. 4. Orang-orang yang berkuasa. 5. Budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua-gua dan di celah-celah gua itu. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan berkata pada batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saudara, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, budak-budak serta orang merdeka. Jadi ini 6. Masuk ke dalam celah-celah gua-gua, batu-batu, batu karang yang hebat yang mungkin tidak akan bisa tersembunyi dari murka Allah. Saudara, Tuhan geser dasarnya dan Tuhan runtuhkan dari bawah, bukan dari atas. Jadi saya sembunyi ke bawah, bukan dari atas yang nimpa saya, bukan. Saudara, dari bawah digoyangin dan semua ambruk semua. Saudara pernah melihat satu rekaman video, ini di India atau mungkin di Bangladesh atau ada beberapa gitu.
Dan terakhir di China. Ada seseorang yang berada di apartemen gitu ya, nggak tahu pokoknya tempat yang tinggi, rumah yang tinggi, itu tinggi sekali. Terus melihat orang di sana ada tsunami, di sini nggak tahu ada tsunami. Tahu ya saudara? Itu ada rekamannya, mau di TikTok juga ada. Dan orang ini berteriak, oi, oi, cepet lari. Orang yang di bawah nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena dia nggak bisa melihat jauh. Itu laut lagi bergelora dan warnanya hitam. Orang di sini masih santai, karena dia nggak tahu. Yang di atas teriak-teriak seperti Nabi kan, kamu akan mati, sebentar lagi kamu akan mati. Mana? Kayak orang gila kamu. Yang di bawah nggak tahu, tapi bencana ini datang, saudara. Semakin dia berteriak-teriak, apakah orang kemudian ketakutan gitu? Karena mereka nggak melihat di depannya. Kenapa nggak melihat? Karena belum waktunya melihat. Kan tsunami perjalanannya bisa 10-15 menit baru nyampe ke kita. Maka di Jepang itu ada namanya alarm tsunami dipasang di mana-mana. Indonesia dicolongin, saudara. Aneh kan? Hebat ini. Jembatan Madura dicolongi, mur-murnya gede-gede seperti itu, besi-besinya diambil semua. Ini tsunami untuk keselamatan bangsa dan rakyatnya dicolong juga, saudara. Terus dijual kemana? Nggak tahu saya. Ya. Kok bisa diambil? Nah, orang-orang seperti ini kan berarti tidak mengerti betapa itu akan mencelakakan bangsanya sendiri. Korupsi juga sama, saudara. Itu kan merusak seluruh fondasi yang ada. Jadi waktu orang yang tahu di atas dan memberitahu dan berteriak, yang di bawah nggak tahu, ya dia mengabaikan saja. Kenapa? Ya nggak ada masalah kok. Itu sama seperti yang saya ngomong hari ini, saudara. Saya berteriak hari ini, kamu tahu nggak nanti akhir zaman gini? Ah, itu kan nanti. Kan belum terjadi. Banyak orang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa gelombang tsunami akhir zaman itu sedang berada menuju ke kita, saudara. Dan itu mengerikan sekali. Begitu kita lihat ya dalam rekaman itu, begitu orang-orang itu kemudian tahu ada air mulai datang, mulai dari air yang cuma mengalir kecil sampai kemudian besar, kemudian sampai lebih besar lagi, sampai gedung-gedung ketutup semua. Saya tanya, saudara, oh ya, kamu benar, mati tapi. Kamu benar, tapi dia mati. Untuk apa peringatan itu? Untuk memastikan orang-orang yang keras kepala pasti binasa. Dan saya perhatikan baik-baik, 6 unsur manusia ini yang melawan Tuhan. Yang disebut pertama adalah orang-orang raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa, dan semua dihapus oleh Tuhan. Jadi semesta alam itu digulung oleh Tuhan, dan termasuk di dalamnya semua manusia akan dibersihkan oleh Tuhan. Jadi program penghakiman akhir zaman itu apa? Semua orang-orang pemberontak, tidak taat, orang-orang menyembah berhala, dan semua orang-orang yang membenci, pembunuh, semua dibersihkan oleh Tuhan dan diganti dengan apa? Orang-orang yang diberi jubah putih kebenaran oleh Kristus. Jadi saudara, kita nangkep sekarang ya. Jadi nanti waktu angka 66 itu diberitakan di dalam Yohanes pasal 13, kemudian 14 dan seterusnya, tentang bagaimana antikristus dan seluruh kekuatan iblis itu bergerak, saudara. Saudara perhatikan bahwa ini sudah diberitahukan, mereka sedang mendapatkan satu murka dan mendapat satu penghakiman, dan Tuhan kemudian memberikan kesempatan. Nah, perhatikan saudara. Ya. Kita lihat pasal 7 sekarang. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Saya berpikir hari ini kalau bisa sampai kepada tanda di dahi, mungkin saya bersyukur. Tapi kalau enggak, minggu depan kita lanjutkan pasal 7 sampai angka 144.000 orang. Maknanya apa? Nah, saudara perhatikan ayat pertama. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri
pada keempat penjuru bumi. Yang tadi kan, yang berwajah manusia, berwajah kerbau itu kan, yang berwajah singa dan berwajah elang itu berwajah anak manusia, dan itu mewakili kekuatan Allah yang mengontrol seluruh ujung bumi. 4 malaikat pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat ataupun di laut atau di pohon-pohon. Nah saudara, ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat